Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang kehebatan permainan English Opening di kejuaraan level dunia. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah nonton video tentang pembahasan cara bermain dengan pembukaan English Opening atau pembukaan Inggris, dari mulai kelebihan, kekurangan, dan semua variasinya, juga sejarahnya, kali ini teman-teman akan menyaksikan kehebatan dari pembukaan English Opening. Salah satu basic trap yang ada, jebakan catur yang ada dalam pembukaan English Opening. Dan ini terbukti di partai antara Andrei Kin Dmitri melawan Sergei Karyakin pada kejuaraan dunia catur kilat tahun 2010 di Rusia. Nah, semoga dengan menonton video ini teman-teman bisa menggunakan trik ini, atau teman-teman bisa menghindari trik ini ketika berhadapan dengan pembukaan English Opening. Nah, coba kita kenalan dulu dengan pemain putihnya nih, Andrei Kin Dmitri. Pasti teman-teman gak familiar dengan pemain ini. Ya, Andrei Kin Dmitri ini prestasinya pernah meraih 2 kali juara Russian Championship, pernah menjadi finalis FIDE World Cup, saat itu melawan Vladimir Kramnik, mantan juara dunia catur, dan saat itu juga lolos ke turnamen kandidat. Dan saat ini dia menempati peringkat 24 dunia dengan elo rating 2724. Sementara lawannya memegang bau hitam Sergei Karyakin yang bertahun-tahun memegang pemain catur paling muda meraih gelar Grandmaster di usia 12 tahun lebih berapa bulan. Dan saat ini terkenal dengan kontroversinya yang sering menyerang Magnus Carlsen. Tapi Karyakin juga pernah jadi penantang Magnus Carlsen dan sekarang mendapat julukan sebagai Minister of Defense atau Menteri Pertahanan. Langsung saja kita bahas partainya. Ya, Andrei Kin Dmitri memulai dengan C4. Ya, jelas ini merupakan posisi awal dalam pembukaan English Opening dan dijawab E5, kuda C3, kuda C6, kemudian Andrei Kin kuda F3 dan dijawab G6. Ya, Sergei Karyakin memilih dengan menjawab variasi King English Opening, King English Variation yang dipilih oleh Sergei Karyakin ini, teman-teman, dengan ide gajah G7 dan mengontrol titik D4. Nah, Andrei Kin tahu ini dan dia langsung mendobrak dengan D2, D4. Ya, Karyakin menjawab dengan pion E makan D4. Kemudian Andrei Kin 2 kuda D5. Tidak langsung makan pion di D4-nya, tapi dia menempatkan kuda D5. Kemudian gajah G7 dan gajah G5 dimainkan oleh Andrei Kin Dmitri. Langsung memberikan tekanan pada menteri. Kemudian kuda Ge7 dan lihat evolution bar-nya meningkat untuk putih. Nah, kira-kira ada kesalahan apa sih, teman-teman? Apakah kalian bisa menebak? Ya, selanjutnya putih melakukan langkah kuda makan pion di petak D4. Yang kalau dilihat secara sekilas, wow, kudanya diberikan secara gratis. Ya, karena di sini ada gajah dan kuda. Sementara putih hanya memiliki menteri yang menjaga petak D4 ini. Ya, kemudian hitam gajah makan D4. Nah, tahukah kalian apa langkah berikutnya dari putih? Ya, adalah menteri makan gajah petak D4. Wow, memberikan menterinya. Iya, karena selanjutnya hitam tidak bisa makan menterinya. Ya, jikapun dia melakukan makan menteri, maka di sini akan ada kematian yang mengikuti. Kuda F6, raja F8 dan gajah H6 skakmat. Ya, setelah menteri D4, Karyakin memilih rokade pendek. Ya, saya ingin challenge teman-teman untuk menebak langkah berikutnya untuk permainan putih dan evaluasi secara mendalam, supaya kalian juga tahu nih ada trik apa berikutnya. Sudah? Ya, tepat sekali jika kalian memilih kuda F6 skak. Raja bergeser ke petak H8. Kemudian tarik kuda G4. Wow. Ya, menterinya bisa dimakan dengan kuda. Tapi berikutnya gajah F6 skak, raja G8 dan kuda H6 skakmat dalam 12 langkah. Nah, lalu bagaimana jika hitam memilih langkah lain setelah kuda F6, raja H8 dan kuda G4? Ya, jika hitam memilih langkah F6, maka kira-kira langkah putih apa? Ya, tepat sekali, gajah makan F6. Jika raja G8, maka kuda H6 skakmat. Jika benteng makan gajah, maka menteri makan benteng. Raja G8 dan kuda H6 skakmat.
Ya, pun kemudian jika kuda F6, hitam memilih raja G7, maka apa jalan putih? Ya, putih bisa memilih dengan double skak, Check. kuda skak raja G7, dan menteri D4 juga skak kepada raja G7. Raja G8 dan skakmat Check. ke menteri G7. Ngeri bukan? Ya teman-teman, kira-kira apa sih kesalahan hitam? Ya, supaya teman-teman gak kena dalam trik ini, maka teman-teman harus waspada ketika putih memilih langkah D4 ini, kemudian kuda D5, gajah G7, gajah G5, maka seharusnya di sini kuda C yang menutup petak E7. Karena di sini tidak ada kesempatan. Jika putih memilih kuda makan D4, maka di sini tinggal jawab C6. Ya, harus melakukan pertukaran dan lihatlah bahwa evolution barnya menguntungkan untuk hitam. Kenapa? Karena gajah Fianchetto-nya ini aktif sekali, teman-teman. Ya, tapi itulah yang terjadi dalam partainya dan Karyakin menyerah secara singkat dengan 12 langkah. Dan ini terjadi pada kejuaraan dunia catur kilat dengan sistem waktu 3 menit 2 detik increment. Ya, apapun itu, kalah dengan cara seperti ini jelas memalukan dan pastinya akan diingat sampai hari ini, teman-teman. Ya, silakan menggunakan trik ini jika kalian bermain dengan English Opening dan semoga kalian teredukasi dengan trap sederhana ini yang akan selalu muncul jika kalian bermain dengan English Opening. Like kalau kalian suka video ini dan dislike kalau kalian gak suka. Dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia Jaya. Kasihan ya Karyakin ya. Kalau kalah kayak gitu sih saya bakal inget terus sih 10 tahun, 5 tahun, bahkan 20 tahun.